Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Desmanto di program Beranda Pesantren. Kali ini bersama Yamaha Berbagi, Bang Kapos hadir di Pondok Pesantren Hidayatus Salikin, tepatnya di Hidayatus Salikin Putri ya, di Air Hitam, Kota Pangkal Pinang. Dan hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Kiai Jafar Siddiq, pimpinan di sini. Dan tapi kita juga akan melihat langsung bagaimana situasi terkini di pondok pesantren yang konon adalah pondok pesantren yang apik ya, bagus, nyaman, sehingga membuat para santriwati dan santriwannya juga itu bisa belajar agama, dan itu luar biasa apalagi di masa-masa Ramadan seperti ini. Jadi kita cari-cari dulu kemana nih Pak Kiai kita nih. Pak Kiainya masih ada di mana nih? Boleh kita cari. Ini dia nih, beliau ada di sini nih. Kita sapa dulu beliau nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini dia. Izin. Kiai. Siap. Baik. Saya panggilnya Bang siapa? Bang Edi. Oh, Bang Edi. Bang Edi. Biasa Oke. Pak Kiai ya. Belum berubah-berubah. Baik pemirsa, Bang Kapos, sesuai janji saya tadi ini Pak Kiai Jafar Siddiq. Jadi beliau adalah pimpinan di sini di Hidayatus Salikin Putra dan Putri ya. Iya. Pak Kiai ya. Pak Kiai, banyak orang yang pengen tanya, cerita dulu Pak Kiai pondok pesantren ya, tentang pondok pesantren ini sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Bang Edi sudah berkunjung di pondok pesantren kami. Ini adalah pondok pesantren Putri yang tepatnya Jalan Pasir Padi masuk ke dalam Gang Fajar. Yang Putra ada di pinggir jalan. Nah, di sana nanti ada market area, bisnis area yang dibuat oleh pondok pesantren Hidayatus Salikin. Jadi yang tinggal di sini semuanya perempuan, kecuali ustadz yang sudah berumah tangga. Jadi kalau ustadz yang masih single nggak boleh sini. Harusnya Bang Edi kesini pakai jilbab, tapi gitu. tak maafkan lah ya. Kemudian kalau yang di Putra, ya ustadz-ustadz di sana semua, ustadzah di sini semua, sudah dipisah kita. Nah, dan pondok pesantren ini saya bangun dengan konsep yang sangat berbeda dari pondok-pondok lain. Satu, untuk kenyamanan santri. Jadi konsep asramanya adalah model dormitory. Saya dulu pernah melihat di Belanda, ada penginapan siswa boarding school, dan konsepnya itu saya ambil dari Belanda. Dan insya Allah cukup nyaman dan wali santri akan tenang. Dan teman-teman, kalau Anda bisa melihat di sini itu sangat saya bisa bilang itu representatif. Apalagi kalau Anda bisa melihat ke sebelah sana, itu banyak sekali rumah-rumah, dan ini rumah-rumah ini adalah tempat tinggal santriwati ya, Mas. Mungkin bisa kita sambil muter-muter sedikit, Mas. Boleh. Ya. Jadi ini ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi santri. 3 ruangan ini, Bang, adalah tempat untuk wali santri menginap. Nah, 3 ruangan ini wali santri menginap kalau mereka yang jauh-jauh kemalaman setelah jenguk santri. Nah, mereka tidak perlu nginap di hotel, sudah kita siapkan tempat menginap. Ada 3 sampai 4 rumah. Dan ini kalau satu rumah ini itu untuk berapa santriwati itu? Satu rumah itu 2 kamar, 2 kamar mandi, ada space untuk belajar, dan itu dipakai 1 kamar 4. Ya, berarti satu rumah 8 anak, 8 siswa, ya. Dan pemirsa Bang Kapos, kalau Anda bisa melihat ini di hadapan saya ini view-nya itu wah. Ini kalau boleh saya sampaikan, ini pesantren atau apa ini, kok keren sekali ini? Memang begini konsepnya, Pak? Iya, ini belum keren juga, nanti saya mau bikin lebih keren lagi. Oh, ini lebih keren lagi. Bisa jauh lebih keren lagi ya. Ya, kita melihat gini, Mas, ada orang ketika mondokin anaknya, atau orang berpikiran tentang pondok selalu kumuh, jelek. Itu yang maksud saya. Iya. Saya merubah mindset itu. Bahwa pondok itu nyaman, damai, asri, indah. Nah, makanya ini mulai go green, penghijauan. Ya, semuanya nanti sudah saya tanam semua cemara, pohon-pohon berbuah di sekeliling taman-taman itu. Nah, ini semuanya adalah area asrama.
Kalau area kelas ada nanti sebelah kanan sana. Jadi memisahkan diri. Berapa unit ini semua? Ini ada 54 unit. Dan full? Full. Full. Lalu bagaimana dengan sistem KBM, kegiatan belajar mengajar di pesantren? Kegiatan belajar mengajar untuk formal dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jam 7 sampai jam 12 Ya, siang? kemudian setelah sholat zuhur, makan siang, masuk lagi kepada pelajaran tambahan. Ya, nanti dan itu ada kajian-kajian kitab kuning di pondok ini tuh bukan hanya belajar umum saja, tapi ada kajian kitab kuning yang sangat dalam. Contoh fikihnya pakai kitab kuning. Jadi standarnya sangat tinggi, Mas. Sangat tinggi. Nahwu sorofnya dan beberapa yang lain. Bahasa harian di sini menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Waduh. Itu, Bro, ya. Ini Bahasa Arab dan bahasa Inggris. itu every day? Every day. Oh. Salah satu ayam bil lughah al-arabiyyah, 3 days with English language. Wow. Amazing. Luar Ini biasa sekali. Saya ya. harus mempraktekkan Memang. bahwa saya juga bisa gitu. Berarti di sini Arab dan Inggris. Arab dan Inggris. Ada sekarang sudah mulai ditambah dengan Turki karena beberapa santri yang sudah memang alumni dari Turki. Untung lama juga saya di New Zealand ya. Jadi bisa ngimbangi lah Pak Kiai kita ini. Iya. Tapi Pak Kiai, ini saya melihat memang lingkungannya juga representatif, kemudian dipagar keliling. Ini kalau orang tua kemudian menitipkan, mengamanahkannya untuk anak-anak mereka di sini pendidikan, saya pikir ini safe sekali ya. Iya. Karena ini kan putri. Saya pikir nyaman lah. Putri begitu masuk kan fitnahnya banyak kalau perempuan, ya kan. Ini kalau bukan orang punya izin nggak boleh masuk sini. Betul. Bahkan wali santri pun tidak bisa masuk ke asrama. Ya, jadi wali santri itu ada tempat khusus di sana untuk menemui anak-anaknya. Karena ini memang harus safety banget, menjaga keamanan. Artinya ketat benar ya. Ketat benar. Walaupun kadang-kadang orang tua, keluarga itu juga harus sesuai dengan SOP di sini. Wajib, nggak bisa. Kalau bukan jam kunjungannya, mereka tidak boleh. Tidak bisa berkunjung. Kunjung, nggak boleh. Baik. Gitu. Dan teman-teman semua, kita bisa melihat di depan saya ini ada satu masjid yang memang juga, saya pikir ini berbeda. Konsepnya juga dia lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, kedudukannya, kemudian juga terbuka. Iya. Ini apa ini, Pak Kiai? Dulu Masjid Putra itu tertutup. Dengan banyaknya santri, itu sumpek. Betul. Ya, maka akhirnya saya berpikir bagaimana masjid itu saya buka. Sama seperti yang di Putra sekarang saya bongkar, kemudian saya outdoor, ya seperti aula. Ternyata ini meminimalis listrik, tidak perlu pakai kipas angin karena dia tinggi kan, sirkulasinya langsung. Kemudian aset juga tidak perlu. Nyaman lah saya pikir seperti itu. Baik, Pak Kiai, kemudian selama Ramadan aktivitas para santriwati apa ada yang berubah? Khusus untuk Ramadan, aktivitas itu hanya kajian kitab kuning saja. Ya, jadi habis subuh itu kajian tafsir Jalalain. Kemudian jam 8 itu ada Busulukil Murid. Kemudian ada Al-Hikam sampai jam 10. Kemudian dilanjutkan oleh pelajaran Nazam Imriti bagi MTS dan Alfiyah bagi kelas aliyah. Kemudian nanti sampai zuhur. Habis zuhur dilanjutkan lagi pelajaran kitab kuning yang lain. Ada kalau perempuan fiqhun nisa, fikih perempuan, dan yang laki-laki ada pelajaran yang lain. Kemudian kalau habis sholat sampai asar, habis asar selesai istirahat. Jadi selesai habis istirahat, ada eskul, kemudian baru lanjutkan habis sholat tarawih. Habis sholat tarawih ada kajian kitab tafsir Al-Jailani. Jadi full selama Ramadan tidak ada
masuk kelas formal. Semua lebih ke kajian ya. Kekajian. Banyak kajian dan itu Iya. saya pikir bisa menambah khasanah keilmuan para santriwati untuk jauh lebih baik lagi. Dan inilah ya, ini adalah masjid yang ada di Hidayatus Salikin Putri ya. Luar biasa loh ini. Memang benar kata Pak Kiai tadi, memang benar ini. Ya, coba jadi view-nya kan view-nya bagus sekali kalau lihat udaranya ke sana. juga. Ya. Kalau lihat dari sini. Jadi orang beribadah juga. Ya. Ini yang belum ditempatin Mas ini. Yang ini. Oh, ini belum ya? Ya, karena persiapan untuk santri baru. Oh, masih dalam proses ini sepertinya. Sudah jadi, cuma belum ditempatin karena memang hanya nanti tahun ajaran baru kita buka untuk ditempatin. Tapi udah jadi semua ini, tinggal masuk aja. Tinggal masuk ya. Iya. Dan teman-teman, sekarang kita berada di masjid ini dan kita juga melihat ada beberapa santriwati yang sepertinya ini mau ada tadarusan atau ngaji ya biasanya ya. Wah, ini jadi kita asik juga nih. Dan sekali lagi program Beranda Pesantren ini itu memang didukung penuh oleh Yamaha Berbagi. Yamaha selalu di depan. Semakin terdepan apa selalu di depan dia. Semakin di depan. Aku lebih senang selalu sebenarnya nih. Oh, gitu ya. Begitu ya, Mas. Selalu Pak Kiai, kita kan selalu. Always. Semakin, Cek. Oke deh, semakin di depan dan selalu di depan. Nah, gitu. Itu kalau nggak ada yang nyalip, Pak. Gitu ya? Kalau ada yang nyalip. Enggak, yakin lah. Kalau selalu, itu kalau ada yang nyalip nggak jadi selalu. Tapi kalau semakin dia akan terus ke depan. Nggak bisa gitu juga. Nggak bisa. Ini harus diajarin yang benar. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Tapi itu enaknya itu. Enaknya kenapa? Karena di beranda pesantren itu kita asik ngobrolnya santai. Kebetulan dapat Pak Kiai juga yang jangan serius-serius, Pak. Profil begitu kan jangan asik. serius-serius Gitu dia. ya. Tetangga saya serius Pak Kiai, meninggal, Pak. Berarti boleh loh. Saya berkomunikasi sebentar dengan para boleh. santriwatinya sebentar ya. Kita ngobrol sama santriwatinya ya, kita melihat ya. Tanya Jesslyn atau siapa? Yang mana nih? Yang Jesslyn boleh ini. Jesslyn atau ini siapa kamu namanya? Yang mana? Ini. April. Boleh. April biar kakak yang ke situ. Iya. Ya. Kakak, oke. Halo, April. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. April udah lama belum di sini? Udah berapa lama? Mau 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di sini berarti kelas berapa tuh ya tadi? Kelas 3 Alia. Kelas 3 Alia. Iya. Berarti dari sini dari MTS. dari MTS ya? Udah mau tamat berarti nih? Iya. Sebentar lagi. Iya. Oh. Jujur, bagaimana komentarnya selama di sini? Ini yang penting nih. Nah, ayo, Jesslyn. Komentar. Ya, selama di sini 6 tahun apa yang bisa diceritakan? Misalnya ya ustazahnya baik-baik, ustazahnya ya cerewet. Enak, apa enggak di pondok gitu. Di sini dari yang nggak tahu menjadi tahu, kayak bahasa Arabnya, nanya kabar, bahasa Arab yang ada sekeliling kita, terus tentang baca Al-Quran, tajwid-tajwidnya, seperti itulah. Gitu ya. Kalau orang tua kan 6 tahun berarti senang nih. Orang tua gimana responnya di sini? Ikut Senang senang. selama di sini. Ikut senang. Ikut senang ya. Bahasa Inggris jago berarti. Insyaallah. Oke. What's your name? My name is April. Wah, bahasa Inggris. Terima kasih ya Jesslyn ya. Ini bahasa Inggris lama di New Zealand nih. Nah. Begitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Siapa lagi nih yang Jesslyn. Jesslyn yang mana? Nah, Oh, ini Jesslyn. Ini tadi? Siapa tadi namanya? Dek? April. April. Ini Jesslyn. Oke. Jesslyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Jesslyn. Jesslyn asli mana Jesslyn? Bangka. Asli Bangka. Bangkanya di? Bangka Tengah. Bangka Tengah, di Kobaknya. Iya. Udah berapa lama Jesslyn di sini? 5 tahun. 5 tahun juga, berarti kelas 2 SMA ya? Iya. Kelas 2 SMA. Gimana? Nyaman nggak di sini? Nyaman. Mau itu dari fasilitasnya, dari belajar mengajarnya, dari asatizanya nyaman. Nyaman di sini ya? Iya. Berarti mau lama-lama di sini ya? Iya. Wih, keilmuannya ini. Boleh dong selama Ramadan ini dibagikan aktivitasnya, kalau di sini ngapain aja?
Dari jam 3:30 itu bangun, mandi, jam 4 sahur, habis itu ke masjid, sholat subuh, habis dari sholat subuh sampai udah mau asar itu pengajian kitab kuning sama Bayai. Berarti ini biasanya kalau habis Ramadan nanti Lebaran ini kan di Koba dekat, pulang atau di sini juga tetap? Pulang. Tetap pulang ya? Oh, ya udah deh. Makasih ya Presiden ya, selamat melanjutkan lagi ngajinya. Pak Kiai, Ya. saya nggak tahu apakah mereka jujur atau tidak, tapi mereka mengatakan bahwa nyaman di sini. Kalau sudah 6 tahun nggak usah ditanya nyaman loh, Pak. Iya sih. Ya, Dan bisa juga terpaksa. Kalau 2 bulan pulang lah itu nggak nyaman. Kalau udah 6 tahun pasti nyaman. Dan saya kira nggak ada yang bilang nggak nyaman di sini. Ya, yang ada nggak betah lah ya. Betul. Apalagi Pak Kiainya gini ya, ramah gitu kan. Itu luar biasa. Masa harus marah-marah, orang datang marah, biasa aja cek, santai aja Memang cek. memberikan kenyamanan kan, ramah, Ya. supel, baik, kayak Yamaha. Semakin di depan. Semakin di depan itu maksud saya itu. HS juga ini semakin di depan. Gitu saya ya kira. HS ya. Hidayah itu salikin buat Hidayatus Salikin itu orang bilangnya HS. Iya. Saya melihat semakin di depan dan alhamdulillah pondok ini tidak berafiliasi dengan partai manapun. Artinya kita semua anak siapapun boleh masuk di sini. Ataupun golongan manapun boleh di sini. Umpama anaknya ketua partai Golkar, ketua apa boleh, Mas. Kita semua sama belajar di sini. Dan HS alhamdulillah termasuk pesantren yang mandiri. Ada satu kemandirian dan modernisasi HS. Semua ID card santri itu menggunakan ATM. Ya, jadi semuanya sudah cashless, nggak ada cashless, semuanya udah pakai gesek semua. Ya, tap cash malah. Wih. Ya, jadi Gokil. seluruhnya. Jadi itu kenapa kami menggunakan itu, dan ini saya menjadi pilot project dan contoh mudah-mudahan untuk pesantren lain. Biasanya di pesantren banyak kehilangan. Dan itu yang saya pelajari selama bertahun-tahun saya mesantren, kemudian punya pesantren, banyak selalu kehilangan dari santri-santri. Hari ini kami dari Hidayatus Salikin tidak menerima komplain dari wali santri ataupun santri yang uangnya hilang. Karena mereka harus ditabungkan dan orang banknya ke sini, kemudian mereka bisa gesek Rp1 pun tidak kena cas. Umpama beli gorengan 1.000 gesek aja 1.000 gitu. Keren kan? Itu luar biasa. Dan itu cuma ada di Hidayatus Salikin. Cuma ada di Hidayatus Salikin. Saya melihatnya seperti itu ya, karena belum lihat yang lain. Jadi ya, karena pondok saya ya saya banggain. Tapi Pak Kiai, kemudian ada lagi yang tadi saya terlupakan di awal-awal. Hidayatus Salikin ini kan ini gede banget nih, ya, ada putra dan ada putri. Kemudian selain mereka memang fokus untuk belajar, mengaji dan pendidikan Islam semua, ada produk-produk lain tidak yang kemudian menjadi karya mereka semua ini? Jadi laiknya dan lazimnya yayasan yang besar adalah mandiri dalam ekonomi. Ya. Karena kita mengasuh anak-anak yang tidak semuanya mampu. Kalau kita berharap terus dari meminta-minta, kayaknya tidak elok. Ini saya bilang lazimnya, mohon maaf. Maka HS mulai terus berevolusi. Dan hari ini semakin di depan, ya, karena mulai membangun unit-unit usaha. Salah satu unit yang sudah terbangun sangat lama adalah Biro Umroh dan Haji. Biro Umroh dan Haji namanya PT Kois Tour and Travel. Kois Tour and Travel. Kois itu nama anak saya sebenarnya. Jadi tidak HSisasi banget lah, tapi milik HS. Usaha-usahanya untuk mengembangkan kebutuhan pondok dan mengembangkan pondok. Juga ustadz-ustadz yang mengabdi lama di sini kita berangkatkan umroh free. Ya, Alhamdulillah. sekaligus sebagai pembimbing. Nah, itu sudah banyak ustadz di sini yang lebih dari 2 tahun kemudian diberangkatkan umroh. Nah, bahkan mereka nyaman dan sekarang menjadi mutawif. Jadi kita tidak ngambil dari lain, mutawifnya di sini.
Ini ada promo sebentar lagi, Milad PT Kois milik HS itu di bulan September. Itu kami hanya jual 20 juta umrohnya, dan itu paling murah, fidunya wal akhirah. Maksudnya 20 juta 9 hari. Ya, Boleh. murah banget, sangat murah sekali, 20 juta. Itu promo ulang tahun PT Kois. Nah, selain travel ada juga air minum, namanya HS Gua, air minum dalam kemasan, mineral, bukan the mineral, not the mineral, but mineral. Nah, mineral ini gelas dan botol, dan itu alhamdulillah sudah dikonsumsi oleh. Nah, ini ada contohnya ini. Nah, ini pas banget, tapi kita nggak boleh minum ya Ramadan. Ini contoh yang gelas, HS Gua. Oh, Nah, HS Gua, singkatan dari Hidayatus Salikin Gua. Nah, ini ada tangannya. Ini filosofinya berdoa, Pak, ya. Memberi manfaat bagi orang. Selain air, kita juga ada mie. Mie yang terbuat dari sagu rumbia, sagu asli Bangka. Yang penelitiannya produk HS ini banyak juga rupanya nih. Diam-diam aja. Penelitiannya itu oleh BPPT ditemukan. Kemudian kami ambil penemuan penelitian itu, kemudian kita jadikan produk menjadi Nusantara Sagu Mie. Dan alhamdulillah ini mie yang sangat menyehatkan karena terbuat dari sagu. Orang Bangka biasanya makan kericu, sagu, serba sagu, karena biar perutnya adem. Ya, orang yang mah pakai sagu bagus. Nah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa HS Nusantara Sagu Mie ini yang pertama mencoba adalah Wapres. Ya, Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian datang lagi Menteri Pertanian. Kemudian Mas Harfiq, Menteri Wakil Menteri Pertanian. Ada juga Menteri Abdul Halim bersama keluarganya datang ke sini mencoba mie itu. Dan itu puji syukur kepada Allah sudah dicoba di beberapa tempat. Diperjualbelikan, Pak. Ya, tidak ada gratis, Pak. Ini bisnis, Pak. Dan itu ada di kita ya, di market kita ya. Ada di HS Smart. Ya, jadi pesantren putra itu kan tempatnya di pinggir jalan. Maka sekarang itu asramanya saya mundurkan dan sudah dibangun konsep seperti ini. Sekarang sudah ada 20 unit dan akan terus dibangun, diperluas. Yang sudah jadi 20 unit. Insya Allah akhir Lebaran ini kita ada pembangunan juga asrama. Asrama lagi. Ya, nggak banyak, senilai 4,1 miliar kalau tidak salah. Ya. Pak Kiai, kemudian dari segitu banyaknya apapun yang dihasilkan oleh HS ini, kemudian ada juga yang bertanya nih, Mas, bagaimana sih kemudian mau menjadi santri atau santriwati di sini dan biayanya mahal nggak di sini? Itu ada yang tanya itu tuh. Itu dia penting tuh. Iya. Agak pinter juga, saya pikir nggak bisa nanya ya. Gini, oh iya, di HS itu ada kafe, Mas. Ada kafe di sana. Di HS Smart yang di Putra. Yang di Putra ya? Ya, yang di Putra. Jadi wali santri kalau mau ketemu bisa sambil nongkrong di kafe itu. Namanya Nuf Cafe atau HS Cafe. Ada kliniknya juga. Ya, biasanya kita juga ada khitan gratis untuk warga sekitar. Nah, kemudian banyak yang bilang jangan-jangan mahal masuk HS. Ya. Salah kaprah, Mas. Salah kaprah. Ini harus dijawab nih. Iya. Ditunggu tuh ini sebenarnya nih. Masuk HS itu sangat murah. Hanya masuk di awal kurang lebih 5 juta. Tapi itu sudah all in. Di awal aja. Udah dapat lemari, dapat seragam, ya, seragam sekolah, seragam olahraga, kemudian kasur, itu sudah all in, ya, bayaran awal aja. Nah, tapi untuk per bulannya kita cuma 970.000, sudah makan 3 kali, tidak perlu masak, langsung langsung tol, ya, langsung lep, nggak perlu, karena kita santri fokus belajar saja. Kalau dulu kan ada santri memasak ya. Untuk HS saya tidak mengambil yang itu agar mereka lebih fokus untuk belajar. Ya.
Dan itu dia. Jadi pemirsa itu sudah terjawab, sangat terjangkau. Saya tidak sebut murah, sangat terjangkau sekali dan tempatnya juga representatif sekali. Ini luar biasa nih. Siap. Memang ini HS semakin di depan. Di depan. Itu dia. Insya Karena Allah. kita bicara semakin di depan, kita juga sudah kedatangan area kontrol marketing CV Sumber Jadi Bangka Belitung, Bang Oriansah, biasa dipanggil Bang Oyi. Ini mana dia nih, Bang Oyi? Halo. Bang Oyi, Waalaikumsalam Bang Oyi. Sehat Bang Waalaikumsalam, Bang Oyi. Oyi. Bang Oyi, karena kita masih dalam rangkaian beranda pesantren adalah Yamaha Berbagi, mungkin apa yang bisa disampaikan hari ini di pesantren, silakan Bang Oyi. Oke, terima kasih. Jadi Ustadz, kita tadi udah keliling-keliling ya, bareng-barengan ke sini. Subhanallah, luar biasa ya. Kita tadi, Gede ya. iya luar biasa. Dan saya baru pertama kali masuk ke pesantren Putri Hidayatus Salikin ini. Dan alhamdulillah memang sangat luar biasa. Dan juga kami dari CP Sumber Jadi, Ustadz, selaku mendeler Yamaha Bangka Belitung, itu juga ada sedikit kasih bantuan ke pesantren Hidayatus Salikin berupa paket sembako. Terima kasih. Insya Allah paket ini berguna dan berkah untuk Amin. pesantren kita. Amin. Terima kasih. Tadi katanya mau ngasih motor 5. Memang kadang-kadang harus disinggungnya di live. Biasanya begitu. Karena kalau nggak disinggung di live nggak dikasih. Kan operasional pondok. Ya, insya Allah Yamaha semakin di depan. Benar-benar. Nah, jadi kalau semakin di depannya ngasih ke pondok lebih jelas semakinnya. Betul. Ya. Jelas, manfaatnya jelas. Ya, Bicara 5 unit motor tadi, kapan mau diantar Ustaz? jangan suruh bayar apa kredit. Tapi boleh kita kerjasama. Nanti silakan. guru-guru di sini yang mau ngambil motor kan bisa ngambil motor Yamaha. Maksud Betul. saya itu. Oh, siap. Saya bukan meminta. Iya. Tapi kalau dikasih nggak nolak. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa ke boleh. Ya, monggo. Bangko. Jaslin sama siapa sini? Boleh, April Jasrin? sini. Boleh sini. Sini. Nah. Backlight enggak? Enggak, dari baik, ini dia, Bang Amos, silakan. Oke. Oh, beserta adik-adik. Ya, diwakilkan. Wakilkan kali adik. Nanti kalau saya ngambil dikira dimakan saya. Baik, silakan ya. Jadi pemirsa Bang Kapos, ini adalah simbolis penyerahan bantuan Yamaha Berbagi di beranda pesantren. Mungkin nanti Bang Oyi bisa menyerahkan ke Pak Kiai Boleh. dulu, simbolis, baru nanti diwakili oleh adik-adiknya. Oke. Iya. Kami dari CP Sumber Jadi, Pak Ustadz, selaku mentor Yamaha, ini ada paket bantuan untuk pesantren. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih, kami terima, mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Saya terima nikah dan kawin. Mudah-mudahan Yamaha makin di depan. Amin. Terima kasih Nah, ini Ustadz. saya kasihkan ke santri. Ya, boleh. Ya, biar nanti dikira dimakan kiainya kan. Padahal enggak ya, memang Ya, untuk santri. santri-santrinya. Ya. Baik, sekali lagi. Oke, Ya, udah semua ini simbolisnya dan terima kasih pemirsa Bang Kapos sudah selalu menemani kita di beranda pesantren bersama Yamaha Berbagi. Yamaha selalu semakin di depan. Udah selalu semakin di depan. Itu luar biasa sekali. Sok. Pak Kiai, mungkin sekali lagi mungkin penutup sebelum kita tutup, apa yang ingin disampaikan untuk HS kemudian juga untuk Yamaha? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yamaha atas partisipasinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini langkah yang bagus dan bisa diikuti oleh yang lain. Harusnya seperti itu. Karena Nabi itu diriwayatkan bahwa kalau Ramadan bagaikan angin yang berhembus dengan kencang. Karena saking luar biasanya bersedekah. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bang Kapos dan Yamaha sudah mau meliput Pondok HS. Ya, mudah-mudahan HS bisa dikenal orang dan membawa manfaat bagi masyarakat Bangka Belitung. Kami niat lillah untuk mendidik anak-anak Bangka menjadi anak-anak yang berprestasi, karena alhamdulillah HS sudah menelurkan banyak kader-kader yang beasiswa ke luar negeri.
ada di Turki, ada di Belanda, ada di Yaman, ada di Mesir. Ya, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh wali santri yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan see you later. Of course. Of course. Sampai bertemu kembali. Oke. Thank you. Ya, di acara yang sama versi yang berbeda. Oke. Kalau Tetap di sekarang Beranda versi Pesantren. sembako, nanti versi Oh, motornya. deal, oke, deal. Mas, makasih ya. Baik. Saya banyak bercanda, jangan tersinggung. Ya, Itu luar biasa. Sekali ya. lagi pemirsa Bang Kapos, terima kasih sudah menemani saya di Beranda Pesantren, tentunya di Yamaha Berbagi. Yamaha semakin di depan. Saya Edi Usmanto, Bang Oyi, dan juga Pak Kiai Jafar Sidik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.